maksud dua rakaat iftiros atau tawarruk. Pertanyaannya ini ada semuanya namanya, ini kita lihat penjelasannya. Masalah yang saudara tanyakan memang merupakan masalah yang sering ditanyakan pada akhir-akhir ini. Hal ini karena sering dijumpainya pelaksanaan cara duduk pada rakaat terakhir dalam sholat dua rakaat, seperti sholat subuh dan sholat sunat yang berbeda dengan yang selama ini dilaksanakan oleh mayoritas muslim pada umumnya. Untuk menjawab pertanyaan saudara, apakah duduk pada sholat wajib atau sholat sunat jumlah rakaatnya 2 itu duduknya iftiros atau tawarruk? Perlu kami sampaikan bahwa tim Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memberikan jawaban singkat tentang pertanyaan dalam masalah ini dengan merujuk kepada hadis sebagai berikut. Sama tadi hadisnya ini, nggak usah saya baca lagi ini, sama dengan tadi hadisnya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab salat Sunnatul Julusu fi Tasyahud. Ini sama dengan tadi hadisnya. Perlu diketahui apabila memperhatikan hadis tentang tata cara sholat, maka dapat disimpulkan bahwa duduk dalam pelaksanaan sholat ada 2 macam, yaitu pertama duduk iftiros. Yaitu duduk iftiros adalah duduk dalam sholat dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Duduk iftiros ini dilakukan pada waktu duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk setelah bangkit dari sujud, yaitu istirahat ya, sujud kedua pada rakaat pertama dan ketiga. Ini perlu dicatat ya rahimakumullah, karena kalau kita sholat witir itu 2 rakaat itu perlu duduk, padahal enggak. Yang witir itu duduknya mestinya istirahatnya rakaat pertama dengan yang ketiga itu. Misalnya kalau sholat isya yang ketiga, kalau witir ya 2 rakaat itu langsung berdiri, tidak pakai duduk itu. Kalau misalnya rakaat pertama itu duduk dulu, kemudian rakaat kedua karena witirnya menjadi 3 kan kita. Rakaat kedua kita tidak usah duduk istirahat, langsung berdiri itu. Saya ulangi lagi ya. Duduk iftiros ini dilakukan pada waktu duduk di antara 2 sujud, jelas ini. Ketika duduk setelah bangkit dari sujud yang kedua, nah ini pada rakaat pertama dan ketiga, berarti rakaat kedua kan tidak ada. Dan ketika duduk tasyahud awal, kedua duduk tawarruk, yaitu duduk dengan cara memajukan kaki ke kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Duduk semacam ini kok muncul-muncul dilakukan pada waktu tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Dalam masalah duduk iftiros dan duduk tawarruk ini ada perbedaan pendapat di kalangan imam madhab. Menurut madhab Syafi'i, duduk macam apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam sholat, maka sholatnya sah dan disunatkan duduk iftiros. Sedangkan pada tasyahud kedua disunatkan untuk duduk tawarruk. Madhab Malik berpendapat bahwa dalam sholat disunatkan duduk tawarruk, ya, yaitu dengan cara meletakkan pinggul di sebelah kiri dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan serta menegakkan telapak kaki kanan. Sedangkan madhab Hambali berpendapat bahwa disyariatkan duduk iftiros pada duduk tasyahud pertama dalam sholat yang memiliki 2 tasyahud, dan pada duduk tasyahud kedua disyariatkan duduk tawarruk. Kembali kepada pertanyaan saudara, apakah pada rakaat terakhir dalam sholat 2 rakaat itu duduknya iftiros atau tawarruk? Kita perhatikan kembali hadis riwayat Abu Hamid Sa'adi yang menceritakan bahwa dirinya benar-benar mencermati sholat Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Rasulullah SAW bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Dia ruku dengan menggenggam lutut, ya, dengan kedua tangannya, kemudian melakukan i'tidal dengan berdiri tegak, lalu sujud dengan meletakkan kedua tangannya dengan tidak membentangkan dan menyempitkan
menyebutkannya. Apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan apabila duduk pada rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanannya. Ibnu Hajar Asqalani maksudnya dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Bukhari ini menjelaskan bahwa hadis ini riwayat Abu Hamid tadi ya, dijadikan sebagai dalil yang kuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis tersebut menjelaskan bahwa cara duduk pada tasawuf awal berbeda dengan cara duduk pada tasawuf akhir. Hal ini berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah yang berpendapat bahwa cara duduk pada tasawuf awal maupun tasawuf akhir adalah sama. Madzhab Malikiyah menyamakan cara duduk pada kedua tasawuf dalam sholat dengan duduk tawarruk, sedangkan Hanafiyah sebaliknya, yaitu dengan cara duduk iftiros. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalimat wa idza jalasa fi raqatil akhir tadi, apabila duduk pada rakaat terakhir, menjadi dalil bahwa duduk tasawuf pada sholat subuh seperti duduk tasawuf akhir pada sholat yang lainnya. Karena kalimat fi raqatil akhir ini sifatnya umum, yaitu rakaat terakhir pada sholat yang jumlahnya dua, maksudnya 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Tim Fatwa bersependapat dengan pendapat Imam Syafi'i ini dalam memahami kalimat ya, rakaat terakhir wa idza jalasa fi rakatil akhir yang terdapat dalam hadis Bukhari, karena alasan tersebut sangat kuat dan dikuatkan dengan riwayat Abu Humaid yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad yang berikut. Tadi kita baca ini agak beda ini. Abi Humaid As-Sa'idi qala sami'tu, dia mendengar bahwa fi as-sholati, dia mendengar ada 10 dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ahadum, salah seorang di antara mereka, biasanya Abu Qatadah bin Rubai, yaqulu ana a'malukum, saya lebih mengetahui daripada kamu bisolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sona'a, kemudian dia berbuat kadalik seperti ini. Kata idza kanatir rokati, apabila keadaan rokanya allati tanqadi, allati tanqadi maksudnya menyelesaikan dia di dalam rokaat tersebut, sholat al-akhir, yaitu sholat yang akhir sholatnya, rijaul yusro, kaki yang kiri, wako ada didudui sebelahnya itu, mutawarikan duduk tawaruk, sumasa salam. Jadi itu. Dengan demikian maksud kalimat wa idza jalasa fi rajul akhir qaddama rijal yusra wa nasaba ukhra wa qada ala ma'adadi, duduk maksudnya ya, duduk rakaat akhir mengedepankan kaki yang kiri dan menancapkan atau mendirikan yang lain yang kanan dan duduknya di atas pantatnya. Adalah apabila beliau duduk pada rakaat terakhir, baik sholat yang terdiri dari 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunat, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam. Beliau duduk dengan memajukan telapak kaki kirinya di bawah kaki kanan dan duduk di tempat duduknya, maksudnya di pantatnya ini. Dengan memperhatikan hadis-hadis di atas, berikut saranya, penjelasan maksudnya, dapat disimpulkan bahwa duduk pada rakaat terakhir atau tasawuf akhir, baik sholat itu 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, adalah dengan cara duduk tawarruk. Ini penjelasan dari tadi. Saya rasa cukup jamaah rahimakumullah dari 3 penjelasan tadi yang hampir sama, yang satu saling menguatkan tadi, yang intinya bahwa pendapat Muhammadiyah, kalau kita sholat diakhiri dengan salam, maksudnya berapapun rakaatnya, mungkin 1 rakaat witir ya, atau 2 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya, maka duduknya bukan iftiros tapi tawarruk. Itu dulu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Nggih, silakan Pak. Nggih. Nggih. Oh nggih, Bapak. Nggih. Ngoten Pak nggih. Nanti insya Allah nanti kalau dilanjutkan kajiannya nanti akan sampai juga permasalahan itu ya. Yang intinya makmum tetap wajib membaca Fatihah. Menjadi persoalan itu kan di mana letaknya ngoten itu. Nanti ada jawaban insya Allah ini. Kapan membacanya dan di mana membacanya. Tapi wajib membaca itu. Nggih. Nanti insya Allah akan kita jawab penjelasan karena waktunya. Nanti ada Pak penjelasan lengkap itu juga ada di persoalan-persoalannya itu. Intinya pendapat Muhammadiyah makmum tetap wajib membaca. Ya, bacanya kapan? Di mana? Ini menjadi persoalan nanti. Itu dulu jawabannya ya. Yang selama ini jenengan lakukan gimana ya? Nanti ada penjelasan, insya Allah lebih lengkap ya. Jadi gitu. Pasal berapa itu nanti ada dalam halaman terakhir ini. Ini ada sekitar hampir 100 halaman soalnya. Jadi juga ada nanti akan penjelasan bagaimana sedekap sta'ididal ini. Ya, karena ada juga di kalangan kita yang mengamalkan itidal kan tidak irsal itu lepas itu kan, tapi sedekah. Nanti akan kita bahas sendiri bagaimana pada Muhammadiyah ini jadi. Dan sekarang juga banyak berkembang di mubalik Muhammadiyah, amaliyah gitu. Dilakukan ngoten niku. Nanti bagaimana pendapat persyaratan Muhammadiyah? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya. Jadi jawabannya singkat Pak, tetap wajib membaca. Nanti bagaimana kapan bacanya? Nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri. Panjang waktunya Pak. Yang selama ini menjadinya lakukan, gimana lakukan kata nih. Insya Allah akan ketemu nanti 1 bulan lagi barangkali itu. Atau kita jawab sekarang? Masih tidak apa-apa ya? Boleh. Dan? Baik, mudah-mudahan kita lanjutkan. Ini jawaban insya Allah ini. Lihat RPA-nya ya, lihat halaman berapa ini. Bentar. Kapan seorang makmum membaca Fatihah ketika sholat berjamaah? Nah, ini ketemu. Nah ini ya, kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Kan sama ini maksudnya kata ini. Pertanyaannya kata ini, kita lihat sini ada salam dulu. Saya adalah tenaga pengajar di sekolah Muhammadiyah. Saya memiliki pertanyaan tentang kapankah seorang makmum itu membaca Al-Fatihah ketika sholat jariyah itu. Jariyah jahar itu, jahar itu keras. Subuh, isya, maghrib atau sholat yang lain bersamaan dengan imam ketika membaca Al-Fatihah atau sesudah imam membaca Fatihah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika makmum masbuk mendapati imam sedang membaca surah Al-Quran, apakah ia harus diam mendengarkan bacaan surat imam atau ia harus membaca Al-Fatihah sedapatnya? Demikian pertanyaan saya, terima kasih, diakhiri dengan salam. Pertanyaannya oleh Pak Khawdidin ini, bukan Pak Khawdidin sini tapi ya, jadi ya, dan ya, ini termasuk baru ini, 2019 kan baru ini, ya, sidangkan hari Jumat ini. Mari kita lihat jawabannya, penjelasannya. Tentu di sini jawab dengan salam, terima kasih.
Kami ucapkan kepada saudara atas pertanyaan yang disampaikan. Permasalahan tentang kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah sudah dibahas pada buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 halaman 105. Dan sudah ada pula pada buku Himpunan Putusan Tarji yang ketiga ini. Ada di sini. Kalau menjadikan halaman 552 ada di sini. Namun di sini akan dijawab dan disempurnakan dengan singkat informasi yang belum terdapat pada jawaban yang lalu. Sebagai yang terdapat dalam hadis an Ubadah bin Somit itu mengatakan, sholat Rasulullah telah sholat. Sholat apa? As-subuh, sholat subuh. Sakolat, merasa berat alih atasnya kiroat aja kiroatat. Kiroat siapa? Makmum ini. Falamma insarfat, maka tatkala beliau selesai, beliau bersabda, ini arakum, sesungguhnya saya melihat kepada kamu. Melihat itu gak nolak, tapi mendengar maksudnya itu. Takra'u, membaca kamu semuanya, wara'a, dan di belakang imam kamu. Dijawab oleh sahabat sini. Pada mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, la taf'alu, jangan kamu lakukan, illa kecuali bi umil Quran, kecuali umil Quran yaitu Al-Fatihah. Fa innahu, karena yaitu umil Al-Quran kalau Al-Fatihah fa innaha, tapi ini umil Quran fa innahu. La sholata, tidak ada sholat, tapi di sini diterjemahkan oleh Muhammadiyah tidak sah itu ya terjemahnya. Ini berarti bahasa fikih itu tidak sah itu. Ini tidak sah kan? Sesungguhnya tidak sah ya. Sesungguhnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, terjemahan Muhammadiyah. La sholata, tidak ada sholat. Ini bisa difahami makna fikihnya, hukumnya tidak sah sholatnya. Liman, terhadap siapa saja, lam yang tidak yakro membaca biya dengan Al-Fatihah tersebut. Ini Tirmidzi nomor sekian ya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa ketika imam baca Al-Fatihah dengan nyaring atau jar, maka makmum tidak boleh membaca sesuatu di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Namun demikian, kapankah seorang makmum membaca Fatihah? Apakah bersama dengan imam pada saat imam membaca Fatihah? Ataukah setelah imam membaca Al-Fatihah? Yakni saat imam membaca surat Al-Quran. Maksudnya setelah walab dolin, kemudian imamnya membaca Al-Quran, baru makmumnya membaca Fatihah, maksudnya begitu. Lalu bagaimana cara bacanya? Apakah dibaca jahar atau sir? Tidak bersama, tidak bersuara. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, ataqrauna, ini pertanyaan istifham, apakah kalian membaca fi sholatikum, dalam sholat kalian semuanya, wal imamu, dan imam yakra, imam membaca. Fala taf'alu, maka jangan sekali kamu lakukan. Wal yakra, bacalah ahadukum, salah seorang di antara kamu, fi fatihatil kitab, fi nafsihi, didengar, maksudnya di diri sendiri, maksudnya pelan-pelan gitu. Rawi Ibnu Hibban. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi rawinya kuat, menjadikan hasan hadis ini. Hadis ini menyatakan bahwa ketika makmum berada di belakang imam, hendaknya ia membaca dengan suara pelan, sir itu pelan, dengan suara lirih yang hanya didengar sendiri. Meskipun tidak disebutkan secara tegas kapan seorang makmum membaca Fatihah. Namun berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa seharusnya seorang makmum membaca Al-Fatihah di sela-sela imam membaca Fatihah. Ini pendapat pertama ini. Jadi maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, di sela-sela itu makmum baca itu. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kalau menjenengan jadi imam yang bijaksana, baca Fatihahnya pun cepat-cepat gitu. Sehingga makmumnya tidak sempat membaca diselingi-selingi tadi, di antara celah-celahnya itu. Paling tidak ada jeda lah, nggak langsung gitu ya, cepat gitu. Ini yang pertama. Saya ulangi lagi ya. Jadi, namun mana tadi?
di sela-sela imam baca Fatihah, atau yang kedua setelah imam baca amin baca Fatihah itu. Sedangkan pada saat imam baca Al-Quran ini, sedangkan pada saat imam baca surah Al-Quran setelah Fatihah, makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam. Nah, ini berarti intinya setelah walab dalil amin, ketika imam membaca surat, panjenengan diam di sini. Lalu bagaimana maksudnya ngeten imamnya? Maksudnya kalau ada imam paling tidak memberikan jeda waktu, nggak langsung menyambung baca surat. Ngoten itu dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ma'ad itu termasuk kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Disebut saktataini itu. Dua diam dalam sholat. Ketika imam membaca Allahu Akbar kan diam. Diam apa? Membaca iftitah. Lalu Al-Fatihah, surat. Sebelum surat ini, kata Ibnu Qayyim, diam imam, nggak langsung nyambung surat. Ngoten Ibnu Qayyim punya pendapat. Makanya panjenengan kalau misalnya kadang-kadang menjumpai kalau sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang-kadang imamnya kan nggak langsung gitu. Ada jeda waktu. Nah, ngoten niku. Ngoten iki insyaallah ngikuti pendapat Ibnu Qayyim itu. Jadi saktata ini, dua diam dalam sholat bagi imam. Saya ulangi lagi ya. Makmum sepenuhnya memperhatikan bacaan imam. Ngoten niki. Berarti ketika imamnya baca Al-Qur'an, panjenengan boten nangsan baca apapun ngoten niki. Adapun permasalahan yang kedua, nggak usah kita harus, nggak masalah tadi, yang bukan masalah yang lain. Jadi intinya panjenengan tetap wajib membaca. Kapan bacanya? Di sela-sela imam baca, atau kalau ada jeda waktu setelah imam amin, imamnya nggak langsung, panjenengan baca Fatihah. Ngoten. Tapi ketika belum selesai, begitu imamnya nyambung surat, panjenengan diam, boten nangsal meneruskan. Maksudnya ngoten. Nggih, itulah jawaban dari PP Majelis Tarjih Muhammadiyah. Intinya sekali lagi wajib membaca panjenengan. Ya, ada dua alternatif tadi ya. Di sela-sela imam membaca Al-Fatihah, maka panjenengan kalau jadi imam harus arif ya. Nggak cepet-cepetan Fatihahnya, ada jeda waktu ya di sela-sela surat ayat tadi. Kemudian kalau tidak begitu, silakan panjenengan nggak langsung, nggak habis amin langsung baca surat. Ada jeda waktu. Sekedar memberikan kesempatan pada makmum baca Fatihah. Begitu dulu jawabannya. Ada lagi? Cukup ya? Demikian jamaah rahimakumullah. Mohon maaf ini agak malam nih karena menjawab persoalan tadi. Dan bacaan imam atau jangan itu adalah juga sebagai bacaan makmum. Itu hadis Bapak ya. Hadis riwayat Muslim itu. Qiraatul imam, qiraatul makmum ya. Itu yang dipakai dalil Imam Malik dengan mengkuatkan Al-Qur'an wa idza quri Al-Qur'an fa'an situ wasma'u an situ gitu la'allakum turhamun. Itu pendapat Malik, Pak. Kalau sholatnya keras itu pendapat Malik. Tapi Muhammadiyah tadi cukup jelas jawabannya. Walaupun keras bacaan imam, tapi kita tetap diwajibkan membaca. Adapun kapannya sudah jelas tadi. Di sela-sela imam baca kan sudah jelas. Atau setelah amin ya, setelah amin baca. Tapi itu pun dengan catatan ketika imamnya membaca, panjenengan memperhatikan bacaan imam. Nah, nggak tadi. Amin itu katanya tuh ceritanya kan apabila imam mengatakan doa ini kita enggak otomatis Pak. Amin sama-sama imin. Iya, amin sama imam. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya diam saja panjenengan. Karena perintahnya di sini adalah suruh memperhatikan bacaan imam. Makanya kalau ada imam begitu panjenengan kalau sudah tahu imamnya ya lazimnya seperti itu, panjenengan bacanya di sela-sela imam baca Al-Fatihah. Ngoten nggih jadi. Ngoten jawaban Muhammadiyah. Jadi intinya wajib membaca Muhammadiyah. Kapannya tadi ada dua alternatif. Ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinan yang pertama di sela-sela imam baca Fatihah tadi. Itu kemungkinan pertama. Atau yang lain setelah imam amin tadi ya, baca surat panjenengan baca kalau ada kesempatan baca. Betul nggih? Sekali lagi, ini masalah khilafiyah tapi pendapat Muhammadiyah itu yang sudah saya jawab tadi begitu jawabannya.
sejalan, kalau menurut kami sejalan dengan Syafi'iyah Muhammadiyah ini. Ya, sejalan dengan Syafi'iyah. Tapi kalau Hanafiyah bebas sama sekali. Imam ketika baca pelan dan keras, makmum tidak baca apapun itu sudah boleh itu Malik Hanafiyah bebas itu. Kalau Malik tidak, kalau bacaannya Syria, makmum wajib membaca. Tapi kalau jar keras, makmum tidak wajib membaca. Karena bacaan imam itu sudah menjadikan bacaan menjadi bacaan makmum. Apalagi juga diperintahkan ketika Al-Quran dibaca, maka kita disuruh menyimak dan mendengarkan. Itu alasan Imam Malik. Begitu Pak. Jadi sekali lagi perdebatan kita harus kita akhiri dengan jawaban yang sudah jelas dari Majelis Tarjih. Sekali lagi jawabannya bahwa makmum tetap wajib membaca. Demikian jamaah rahimakumullah, untuk kajian malam ini ada dua hal tadi sekaligus kita bahas. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan ilmu dan penguatan kita di dalam pemahaman masalah-masalah, beberapa masalah di dalam masalah sholat. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, ya, banyak kesalahannya sebagai manusia biasa, oleh karena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.